Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 bersama Ibu Regar tentunya ya Ananda, dan dengan Ananda Ibu yang hebat-hebat, yang pintar-pintar. Nah, Anda, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi pembelajaran di SD 171 Bajubang Laut. Pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kita pada hari ini bermaterikan tentang kondisi perekonomian di daerahku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran kita pada hari ini, Ananda peserta didik Ibu yang Ibu sayangi dapat menyebutkan faktor-faktor yang menjadi pendukung meningkatnya perekonomian di suatu daerah. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan faktor apa saja yang menjadi penghambat meningkatnya perekonomian di suatu daerah. Nah, Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa faktor yang menjadi pendukung pertumbuhan kondisi perekonomian suatu daerah. Apa saja faktor-faktor pendukungnya? Yang pertama adalah infrastruktur. Kondisi pembangunan fisik atau infrastruktur di suatu daerah menjadi salah satu penentu kondisi perekonomian. Jika infrastruktur seperti bangunan, jembatan, dan jalannya bagus, maka begitupun dengan ekonominya. Ini karena kondisi infrastruktur yang bagus dapat memperlancar aktivitas perekonomian di suatu daerah. Misalnya ketika akses jalan raya atau jembatan sulit, maka pasokan barang dan aktivitas ekonomi terhambat. Transportasi pengangkutan kebutuhan pokok itu menjadi terjebak dalam antrian panjang atau kemacetan. Kebutuhan pokok dan barang lainnya yang dibawa transportasi pengangkut itu jadi terhambat sampai ke tujuan maupun sampai pada konsumen. Faktor yang mendukung pertumbuhan kondisi perekonomian suatu daerah yang kedua adalah teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka produksi yang dihasilkan akan semakin baik dan cepat pula. Misalnya kita ambil contoh, pada tahun 2017, para petani padi di Kabupaten Purbalingga beralih untuk menanam padi jenis unggul. Padi ini memiliki masa panen yang lebih pendek atau kurang dari 70 hari dibandingkan padi-padi yang bukan unggul dan punya daya tahan kuat terhadap lingkungannya. Tak hanya itu, padi ini juga lebih tahan hama, tidak mudah roboh, dan ada 400 bulir padi di setiap rumpunnya. Dengan masa tanam yang pendek, maka padi bisa dipanen 3-4 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Harapannya, apabila ini terjadi, persediaan beras akan berlebih sehingga bisa memenuhi kebutuhan warga baik di daerah setempat maupun di daerah lainnya. Faktor yang mendukung pertumbuhan kondisi perekonomian suatu daerah yang ketiga adalah sumber daya manusia.
Sumber daya manusia termasuk faktor penting yang berperan dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Ini karena manusia adalah tokoh utama yang berperan menciptakan dan menjalankan kegiatan ekonomi itu tersebut. Itulah sebabnya sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan agar perekonomian suatu daerah dapat meningkat dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan pendidikan. Pendidikan dapat diharapkan mampu meningkatkan daya pikir manusia tersebut untuk dapat meningkatkan perekonomian dengan baik. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan diberikan kepada manusia sebagai pelaku ekonomi utama untuk dapat mengembangkan bagaimana cara melakukan ekonomi yang baik. Yang ketiga adalah studi banding. Studi banding ini diharapkan dapat menerapkan ekonomi perekonomian di suatu daerah yang lebih baik untuk diterapkan di suatu daerahnya. Yang keempat adalah pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat-aparat setempat yang memiliki sumber-sumber daya yang berkompeten. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.